elegan, nyaman, dan solid. Itulah tiga kata yang menggambarkan sebuah Audi A3 generasi pertama ini. Audi A3 merupakan sebuah hatchback yang diperkenalkan pada tahun 1996. Audi A3 ini merupakan produk hatchback pertama Audi gitu ya, mobil kecil city car-nya Audi yang pertama gitu. Sebelumnya mereka hanya membuat mobil-mobil besar gitu ya, sedan gitu ya. Nah, Audi ini A3 ya, ada di platform yang sama dengan Audi TT, sebuah sport car Audi juga, 2 pintu keren. Dan sebuah mobil legenda lain juga seperti Golf dari Volkswagen gitu ya. Sedikit histori tentang Audi. Jadi Audi ini dulunya namanya adalah Auto Union, gabungan dari 4 manufaktur otomotif Jerman gitu ya. Ada Audi, DKW, dan 2 lagi saya lupa ya. Nah, ini logo ini merepresentasikan dari 4 brand tersebut gitu ya. Tapi Auto Union namanya tidak lama, sampai 1960-an. Nah, habis itu mereka ganti nama ke Audi supaya lebih simpel mungkin ya, dan lebih mudah diingat gitu. Nah, seperti biasa, kita akan bahas dulu sampingnya ya, dari eksterior gitu. Ya, profil samping dari Audi A3 generasi pertama ya. Generasi pertama ini kodenya 8L. 8L untuk sebenarnya kode internal untuk pabrikan ya, cuma untuk kita juga sebenarnya cukup tahu juga nggak masalah gitu ya. Nah, profil samping mobil ini sederhana ya, khas mobil yang didesain tahun 90-an gitu. Nggak banyak lekukan-lekukan, nggak banyak ornamen-ornamen gitu ya, nggak banyak panel-panel juga. Nah, di sini cukup ada semacam list gitu ya, list kecil gitu untuk pemanis, dan di bawahnya juga ada semacam list plastik juga gitu. Nah, door handle-nya pun door handle khas 90-an gitu ya. Dia masih yang dari bawah seperti ini ya. Nah, pintunya suaranya kerasanya solid sekali gitu. Khas mobil-mobil Jerman sampai sekarang pun masih seperti itu, solid rasanya tuh. Dan suaranya juga krek-krek gitu ya. Gak cuma bleb, tapi ada suara kreknya juga gitu. Nah, di sini mobilnya belum pakai alarm biasa ya. Dia masih pakai kunci dimasukin untuk di locknya gitu. Nah, dan spionnya juga nggak ada LED gitu ya. Hanya ada marker di samping ini yang juga nyala gitu. Nah, peleknya berpalang 5 berlogo Audi gitu. Dan kalau dilihat dalamnya juga ada rem cakram, depan belakang juga rem cakram ya. Ini juga ada rem cakram. Nah, di sini ada tutup untuk isi bensinnya gitu, isi bensin. Nah, yang saya suka banget dari mobil ini adalah garis ini nih, sebelah sininya. Ini Audi sekali gitu, sampai sekarang pun desainnya masih dipakai, mau di seri Q gitu ya, yang SUV-nya, atau seri A dan S gitu ya, masih sama gitu, masih ada semacam garis tegak seperti ini gitu ya, yang melengkung ke depan. Belakangnya pun sama, jadinya tegas gitu ya, gak menggelembung atau gak lurus, tapi tegak mengikuti garis sama dari kacanya gitu ya. Sebenarnya itu aja sih, karena sederhana gitu ya, gak banyak pernak-pernik juga. Kita langsung ke belakang aja yuk. Di belakang juga sama sih, sederhana desainnya gitu. Ya, bagian belakang dari Audi A3 sama dengan sampingnya, sederhana saja, gak banyak kelekuk-kelekukan aneh gitu ya. Kalau Audi sekarang itu terkenal dengan knalpot palsunya gitu ya, knalpot kayak knalpot gitu, tapi pas dicolok dia nggak bolong gitu. Nah, kalau ini nggak ada, belum trennya seperti itu gitu. Cukup aja kayak ada logo Audi gitu di tengah ya, sebagai status Audi gitu ya, dengan bangganya. Dan di sebelah sini ada A3 gitu ya. Sebelah sini 1,8 yang menandakan bahwa mobil Audi A3 ini mempunyai mesin 1,8 liter gitu ya, 1800 cc.
Di sini ada wiper. Yang unik, dia washernya untuk washer jet ya, yang buat ngeluarin air ke sininya itu di dalam sini gitu. Jadi nggak ada, biasanya kan kalau mobil lain antara misah di sini gitu ya, di pinggirnya atau di atasnya gitu. Kalau ini di dalam sini gitu, jadi clean, rapih gitu kelihatannya gitu ya. Nah di sini ada third brake lamp ya, ada high mount gitu ya di sini. Nah di atasnya ada antena gitu, lucu antenanya. Nah di bawahnya ada buat plat nomor gitu ya, dan di bawahnya lagi nggak ada kosong gitu ya. Kalau kemarin kayak Jazz gitu ya, ada semacam ventilasi palsu. Kalau di sini nggak ada gitu ya. Bersih sih, bersih khas Eropa zaman dulu. Nah, di sini ada lampu belakangnya. Di atasnya ini lampu rem. Nah, di sini ada lampu mundur dan lampu sen gitu ya. Di bawahnya ini nggak ada lampu rear fog lamp, hanya ada reflektor saja gitu ya. Nah, cukup sekian. Nah, kita langsung lanjut ke depan yuk. Bagian depan dari Audi A3 ini seperti samping dan belakangnya. Dia tetap mengusung desain yang sederhana gitu ya. Nggak banyak yang aneh-aneh gitu. Sama seperti belakangnya dan sampingnya, dia tetap sederhana. Oke. Ini lampunya. Lampunya masih pakai halogen semuanya. Wajar untuk mobil tahun 90-an. Tapi yang hebat itu dia udah pakai proyektor untuk lampu dekatnya. Lampu jauhnya tetap menggunakan halogen juga, tapi dia reflektor, dan lampu senya di sini ya. Ini nggak ada kuning-kuningnya, dia masih tetap putih semua gitu. Tapi kalau nyalain tetap kuning. Nah, di tengah ini grillnya juga nggak begitu gede ya, sejengkal saya juga nggak gitu. Dan tengahnya masih ada logo Audi pasti gitu ya. Di belakangnya nggak ada fog lamp. Dia grill ya, dari sini sampai ke samping sana lagi nggak ada fog lampnya gitu ya. Nah, di sini juga masih ada grill, di tengahnya semuanya bolong gitu ya. Gak kayak mobil sekarang yang kadang-kadang dicolok, nggak adaan gitu, cuma hiasan doang. Nah, secara overall sih desainnya, dibanding rivalnya yang senegara gitu ya, seperti Mercedes dan BMW, Audi ini mencampurkan desain yang sederhana, tapi tetap ganteng gitu. Dan tetap ada khasnya juga gitu. Kalau dulu seperti ini, kalau sekarang dia grillnya tuh trapesium gede gitu. Kalau yang dulu yang seperti ini gitu ya. Mungkin cukup aja untuk eksteriornya. Kita langsung masuk ke dalam untuk bahas interiornya. Oke, tiba waktunya kita ngebahas interior dari Audi A3 ini. Nah, interior di sini sederhana ya. Dan saya agak surprise juga bahwa dia ternyata dashboardnya itu rendah. Jadi kita lihat ke jalan tuh masih di atas gitu ya. Sementara dashboardnya di bawah gitu. Beda sama mobil-mobil modern sekarang yang rata-rata dashboardnya agak tinggi gitu. Nah, dan yang saya surprise lagi, ini dalamnya serasi sama warna luarnya. Jadi ini agak warna biru gelap ya interiornya gitu. Kayak ini gitu, ininya pun sama biru gelap gitu. Nah, kursinya ini warnanya beige, agak kecoklatan gitu ya. Dan kulit asli dan tebal banget, enak banget untuk diduduki. Ini saya untuk sampai kaki saya ini, paha saya semuanya tersangga dengan sempurna gitu ya. Nah, dan Anda kalau misalnya badannya agak lebih besar, pasti bakal kerasa agak semacam dipeluk gitu ya sama kursinya. Ini dalam banget kursinya, semi bucket ya. Jadi misalnya kalau nikung-nikung tuh gak bakal kayak kelempar-lempar kesana kemari gitu ya kalau duduk di depan. Nah, di samping pun sama ini bahan kulit serupa jok ya, warnanya beige juga. Sampingnya, nah bedanya sama mobil Jepang, mobil Eropa untuk pabrikan Jerman terutama ya. Ini lampunya ada sebelah sini, dia kayak tuas untuk mesin cuci ya. Kalau dinyalain dan mesinnya masih mati, dia ada bunyi dikit ya. Gitu. Lanjut ke tengah. Di tengah ini ada sistem buat audio karena nggak ada entertainment di sini, hanya cukup audio aja. Dan khas mobil zaman dulu ada single din ya, konfigurasinya single din. Ini udah diganti pakai Pioneer. Di atasnya ini yang Jerman sekali, yang kerap saya temui di mobil Jerman tahun 90-an awal gitu dan 2000-an awal. Cup holdernya, karena cup holder itu sebenarnya culture dari Amerika, drive thru gitu ya. Kita misalnya beli makanan terus makan di mobil dan minum di mobil gitu ya, dan disimpan di mobil. Itu adalah sebuah culture dari Amerika.
Tapi di Jerman itu nggak ada. Nah, makanya kadang-kadang si cup holdernya itu kecil dan tersembunyi gitu. Kayak ini, sebenarnya ini kalau ditutup itu seperti ini ya cup holdernya. Nah, rata dengan dashboard gitu. Tapi kalau kita butuh cup holder, tinggal pencet aja, dia keluar, plek, gitu, kayak gini. Ini Mercedes, BMW, hampir semuanya kayak gini gitu ya. Cup holdernya pasti antara tersembunyi atau over engineer gitu. Ini kan ngelipat banyak banget gitu part shape movingnya gitu di sini. Nah, di tengahnya ini ada tombol untuk hazard ya. Suaranya masih tik tek 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 gitu ya, mekanik gitu ya. Nah, tapi di sampingnya ada kayak tombol blank gini. Nah, mungkin kalau untuk di Eropa kayak untuk seat heater atau dan yang lainnya lah, yang fitur gak masuk ke negara tropis kayak Indonesia. Di bawahnya ada pengaturan AC full digital. Nah, pengaturannya pun pakai tombol ya. Nah, di sini ada layar kecil untuk informasinya kayak untuk fan dan temperatur gitu ya. Di bawahnya ada tempat penyimpanan sama bisa ditutup juga. Nah, di bawahnya lagi ada asbak dan colokan 12 volt gitu. Tapi kalau di sini karena ownernya nggak merokok, dijadikan tempat untuk menyimpan koin gitu ya. Tutup lagi, kita tutup lagi ya. Lagi. Nah, di sini ada tempat penyimpanan juga. Nah, dia soft opening ya. Di bawahnya yang saya kaget juga ada sedikit tempat penyimpanan gitu ya. Nah, untuk posisi mengemudi cukup enak ya. Tapi karena saya agak tipis badannya, jadi kalau misalnya belok kadang-kadang nah agak sedikit ini ya, si tangan saya kena samping bolster ini gitu. Dan steeringnya walaupun mobil tahun 90-an dia udah tilt dan teleskopik. Itu fitur yang baru masuk ke Indonesia di tahun baru mainstream di Indonesia tahun 2010 ke atas lah gitu. Kalau di mobil Eropa ini dari 90-an udah ada gitu. Nah, di atasnya ada sun visor. Di atas ada sun visor. Di sini ada kacanya ya, digeser. Dan lucunya, attention to detail itu keren banget. Di sini juga ada sun visor kecil. Nah, jadi kalau misalnya ada matahari gitu ya dari depan gitu, kita udah turunin sun visor, kita belok dikit mataharinya di tengah. Kita cukup turunin aja di sini nih, sun visor kecil ini. Keren sih ini. Jarang ada di mobil-mobil modern pun jarang ada. Ini untuk sunroofnya gini ya, kayak putaran gitu ya. Unik. Kursi penumpang pun sama kayak pengemudi ya. Dia masih tetap ada bolsternya gitu. Nah, di bawahnya, di bawah kursi, ini ada storage kecil. Nah, di sini ada tulisan maksimal 1 kg. Ya, tersembunyi ya, lucu untuk nggak tahu apa gitu ya. Mungkin kalau Anda punya barang sesuatu yang mau disembunyikan gitu bisa di sini. Kecuali Anda nonton video ini dan orang sekitar Anda nonton video ini pasti bakal tahu gitu. Nah, untuk pengaturan kursi ini di sini untuk mengatur ketinggiannya. Jadi diputar. Nah, diputar sesuai keinginan kita gitu. Jadi kita bisa benar-benar secara presisi mengatur kemiringan dari jok belakang ini gitu. Sebuah solusi yang oke gitu untuk jok mobil ini gitu. Kenapa gak semua manufaktur kayak gini? Saya juga bingung gitu. Di sini ada tuas transmisi otomatis 4 percepatan. Nah, biasa dia straight, shifternya straight gitu ya, lurus. Dan ini sampingnya itu bukan dari plastik tapi dari besi. Bener-bener ya, mobil Jerman itu kerasa mewahnya tuh dari situ gitu. Cukup segitu ya, kita lanjut ke belakang yuk. Kita review bagian belakangnya. Ya. Interior belakang dari Audi A3 ini. Nah, tadi pas saya masuk, dia door seal-nya agak lebar ya. Ya, khas mobil Eropa sih sebenarnya seperti itu ya. Beberapa emang door seal-nya lebih lebar daripada mobil-mobil Jepang gitu. Nah, tapi ketika Anda sudah masuk sini, rasanya seperti Anda masuk ke sebuah lobby hotel bintang 5 atau 90-an gitu. Dari color scheme gitu ya, warna-warna yang ada di sini gitu ya, seperti dari jok, dari sampingnya gitu ya, ambience-nya gitu kan warna biru gitu. Dan joknya pun beige gitu. Jadi 90-an banget tapi mewah 90-an gitu. Nah, sudah masuk di sini sebenarnya agak banyak ya. Untuk joknya sendiri, dia masih sama materialnya masih di depan gitu ya, nggak ada downgrade sama sekali, masih tetap nyaman, halus. Ini pun kayak jahitannya rapih sekali gitu ya. Paha saya masih tersangga dengan baik gitu ya. Untuk kedepannya lumayan lah, agak banyak lah gitu ya. Dan ke atasnya
headroom nggak begitu banyak sih untuk saya, tapi saya masih tetap nyaman ada di dalam sini gitu ya. Tapi untuk teman saya tadi pernah nyobain juga dengan posisi duduk saya di depan yang seperti ini, dia kakinya mentok dan kepalanya pun mentok gitu ya. Dia tingginya sekitar 180-an cm lah. Jadi kalau Anda orangnya tinggi dan gede gitu ya, mungkin Anda bakal kurang nyaman di sini gitu. Nah, untuk dari door trimnya, ini materialnya soft semua ya, atasnya soft, bawahnya soft gitu ya. Bahkan ini grill untuk speakernya pun warnanya sama biru gitu ya, serasi dengan atasnya gitu. Nah, yang unik dia tuas untuk mengendalikan jendelanya ada di atas ini gitu ya. Biasanya kan mobil-mobil yang lain ada di bawah sini ya gitu. Dan di sininya juga ada bahan serupa jok juga gitu, sama warnanya pun beige gitu, serasi dengan joknya juga. Nah, di depan sini ada asbak. Nah, asbak itu kan untuk mobil 90-an wajib ya, karena tahun 90-an orang-orang masih banyak sekali yang merokok di mobil gitu ya. Nah, bisa puntungnya dan abunya dimasukin ke sini, jangan keluar gitu ya. Nah, bahaya juga dari safety gitu ya. Untuk orang lain juga kasihan gitu. Misalnya yang naik motor, kadang-kadang walaupun visornya udah ditutup, abu rokoknya tetap masuk keluar gitu. Atau misalnya kita buang puntungnya keluar, di luar itu ada padang tanaman yang kering misalnya, jadi kebakaran gitu ya. Seperti kejadian di tol beberapa waktu yang lalu gitu ya. Ada yang buang puntung rokok keluar, ladangnya jadi kebakaran, asapnya jadi ngehalangin yang ke jalan tol gitu ya. Dan pas ada mobil lewat gitu, di depan ada mobil yang mogok misalnya, dia ngehantam mobil yang depannya gitu kan. Jadi banyak sekali kerugian yang bisa ditimbulkan dari kita buang puntung rokok keluar. Jadi usahakan kita kalau mau rokok di dalam mobil silahkan, gak ada yang melarang gitu ya, tapi tolong puntung dan abunya ditaruh di dalam mobil juga. Entah itu kita bawa asbak untuk di mobil, kalau mobilnya nggak ada asbaknya. Kalau mobilnya ada asbaknya ya pergunakan dengan baik gitu asbak mobilnya. Untuk kabin ini sih sekian ya, jadi nggak banyak perintilan seperti mobil modern gitu ya. Kadang-kadang kan ada armrestnya gitu, di dalam armrestnya juga kadang-kadang kalau untuk mobil modern ya ada cup holder dan kadang-kadang ada untuk casan juga gitu ya. Tapi karena mobil ini tahun 90-an dan cup holder belum jadi kewajiban gitu ya, bahkan door pocket pun nggak ada di sini gitu. Cup holdernya cuma ada satu di depan, di belakang nggak ada sama sekali gitu. Yang ada hanya asbak. Nah, untuk bagian kabin belakangnya ini ada untuk penyimpanan kargo ya, lumayan besar juga. Kita bisa cek sekarang yuk untuk bagian belakangnya. Ya, kita langsung lihat bagasinya ya. Dia untuk membukanya ada di sebelah sini. Udah menggunakan tombol ini ya, tombol elektronik ya. Kedengeran ada suara krek gitu ya. Nah, ini bagasinya cukup besar ya untuk mobil hatchback gitu ya. Tapi dia dalam gitu. Nah, beda kalau Jazz kan dia just sampai bawah gitu ya. Si untuk openingnya, dan ini lampu pun ada di pinggir gitu kalau Jazz. Nah, bedanya kalau ini agak sedikit kecil untuk opening di awalnya gitu ya. Tapi pas udah masuk tetap gede gitu. Sampingnya gitu ya ada untuk yang lainnya gitu. Nah, tapi di sini ada tempat penyimpanan juga gitu ya. Di samping sebelah sini ada, samping sebelah sini juga ada. Nah, dan di sini kiri kanan juga ada lampu gitu ya, untuk menerangi kalau misalnya malam-malam kita mau masukin barang sesuatu ke sini gitu. Overall sih ini cukup gede ya untuk bagasinya gitu ya. Gak seperti Mazda 2 yang pernah saya coba juga, dia kecil untuk mobil hatchback gitu ya. Salah satu yang paling kecil ya. Ini untuk mobil ini cukup gede lah, bisa usable lah gitu untuk perjalanan jauh gitu ya. Untuk misalnya kita bawa barang banyak gitu, koper yang ukuran full size pun sepertinya masuk ke sini gitu ya. Nah, itu aja untuk bagasi belakangnya. Sekarang kita lanjut ke impresi berkendara dari mobil ini. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. More than power, never, ever, after work is over. Harder, better, faster, stronger. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Work it harder.
successful more than ever. Hour after hour, working never over. Working while I make it better. Doing best to be successful more than ever. Hour after hour, working never over. Working while I make it better. Doing best to be successful more than ever. Working never over. Working while I make it better. Doing best to be successful more than ever. Hour working never over. Oke, selamat datang di interior dari Audi A3, tapi bedanya sekarang sambil berkendara. Nah, gimana sih rasanya sebuah hatchback Jerman ini? Audi first take of a hatchback setelah mereka puluhan tahun tidak mengeluarkan sebuah mobil kecil ya. Nah, kesan pertama saya, pas dibuka pintunya itu harum seperti harum ini ya, harum seperti harum genuine leather gitu, kulit asli gitu dari joknya gitu. Itu sih impresi pertama. Yang kedua, pintunya jelas gitu ya, terasa sangat solid gitu untuk pintunya. Nah, driving sendiri saya pas banget gitu di mobil ini, cukup pas gitu, badan saya di mobil ini cukup pas gitu. Jadi setir saya, tangan saya di setir ini nyaman, kaki saya di gas nyaman gitu ya, dan tinggi saya pun cukup nyaman gitu ya duduknya. Nah, pandangan ke depan pun sangat luas gitu. Keuntungan mobil zaman dulu itu seperti itu. Jadi pilar A-nya ini nggak begitu gede gitu ya. Pilar A-nya nggak begitu gede. Dan gelas di mana-mana gitu. Kaca di mana-mana gitu. Samping aja ini sampai gede banget kacanya gitu. Dan ditambah dashboardnya juga rendah dia. Kan mobil zaman sekarang kebanyakan dashboardnya agak tinggi ya gitu. Kayak sedikit menghalangi pandangan ke depan. Nah, ada sedikit komplain untuk saya gitu ya. Yang pertama, dia suara blower AC-nya itu terlalu kencang ya untuk mobil seperti ini gitu. Saya udah coba agak dipelankan gitu ya, di posisi terendah juga masih kedengaran agak berisik gitu untuk blower AC-nya. Bicara getas, saya juga sempat ngobrol-ngobrol ke owner mobil ini, apa aja sih yang udah diganti atau emang mobil ini gimana sih ngerawatnya gitu. Nah, ngerawat mobil ini tuh kata dia gampang sebenarnya. Datang aja ke spesialis mobil Jerman gitu yang biasa memperbaiki Mercedes dan BMW misalnya ya. Nah, mereka pasti bisa. Cuma untuk partsnya dia sangat sulit untuk didapat gitu. Poinnya itu sih. Partsnya murah, bukan murah ya, relatif murah untuk mobil Jerman gitu ya. Ataupun samalah dengan levelnya dengan Mercedes, dengan BMW juga. Tapi lebih sulit didapat partsnya. Nah, untuk akselerasinya ala mobil Jerman. Jadi gak langsung menjambak gitu ya, tapi dia steady naik, tiba-tiba kenceng aja. Gitu mobil ini tuh. Dan body roll juga wow, flat sekali. Ya Audi lah. Mereka udah berpengalaman banyak gitu ya di ajang rally, ketahanan gitu, mobilnya pasti cocok. Apalagi mobil Jerman gitu harus gak boleh malu-maluin gitu. Di autobahn masa lambat mobil buatan Jerman gitu ya, gak boleh gitu. Jadi mereka pasti gak akan mengecewakan masalah handling, apalagi Audi gitu ya. Yang saya miss juga dia rasa berkendaranya sih, poin plus dari mobil ini tuh. Rasa berkendara dan interiornya, desainnya gitu. Walaupun sederhana, wow, tapi dia tetap berkarakter gitu. Dengan warna birunya yang saya suka ini top lah gitu. Kalau saya punya duit dan mobil ini sebenarnya perspektifnya gampang, ini bisa masuk list mobil yang saya pengen gitu di masa depan mungkin ya. Sayangnya, Audi A3 generasi pertama ini memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah ketersediaan spare part. Owner dari mobil ini bercerita ke saya bahwa spare partnya sulit didapat, walaupun secara harga sama dengan pabrikan Jerman yang lain.
Belum lagi jaringan after sales Audi yang belum sebanyak Mercedes atau BMW. Jadi jika Anda ingin tampil berbeda dibanding orang lain yang memilih memakai Mercedes atau BMW, Audi bisa menjadi pilihan Anda. Tetapi Anda harus siap dengan konsekuensi memiliki mobil ini. Tapi di balik kelemahannya tadi, Anda akan mendapat rasa berkendara yang unik dan tampilan yang unik juga.